FIFA masih izinkan timnas Indonesia rebut winger keturunan Kebumen yang resmi dipanggil timnas Jerman ini. Tak dapat dimungkiri, Indonesia tidak pernah kehabisan para pemain sepak bola berbakat yang berkarir di luar negeri alias abroad. Saat ini saja, sudah ada puluhan pemain abroad yang masih aktif memperkuat timnas Indonesia. Bukan hanya sekedar abroad, mereka memiliki kualitas. Sebut saja seperti Jay Itzes, Maes Hilgers, Kevin Dix, Dean James, Emil Audero, Ula Romeni hingga Marcelino Ferdinand, mereka bermain di Eropa. Mereka telah menjadi andalan di skuad Garuda besutan Patrick Kluivert yang sedang berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kehadirannya tentu membuahkan hasil manis. Salah satunya, timnas Indonesia sukses mengalahkan Bahrain 1-0 pada 25 Maret 2025 lalu di Jakarta. Kemenangan itu membuat timnas Indonesia menempati peringkat keempat dengan 9 poin dan memiliki peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Selain nama-nama pemain abroad di atas yang telah berkontribusi, masih banyak talenta lain baik itu keturunan maupun lokal yang berkarir di luar negeri. Salah satunya adalah winger keturunan asal Kebumen, Indonesia, yakni Sait Bredkik yang baru saja resmi mendapat panggilan dari timnas Jerman U15. Bagi yang belum tahu, Sait Bredkik merupakan pemain kelahiran 26 September 2010 yang kini memperkuat tim junior klub Jerman, Eintracht Frankfurt. Pemain berusia 14 tahun itu merupakan adik kandung dari Amar Bredkik, sang pemain yang pernah memperkuat timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023 lalu. Sait Bredkik diketahui berposisi winger atau penyerang. Dia memiliki gaya bermain luas dan suka menusuk ke dalam kotak penalti lawan. Darah keturunan Indonesia mengalir di tubuh Sait Bredkik berasal dari ibunya, Diah Nahdiati yang merupakan orang Indonesia asli dari Kebumen. Sementara itu, ayah Sait Bredkik, yakni Muammar Bredkik merupakan seorang dokter yang memiliki darah keturunan Bosnia Jerman. Jika merujuk dari silsilah orang tuanya, Sait Bredkik bisa membela salah satu dari 3 negara, yakni Jerman, Indonesia, dan Bosnia. Namun baru-baru ini, Sait Bredkik resmi dipanggil timnas Jerman U15 seperti dalam rilis yang dipublikasikan Federasi Sepak Bola Jerman, DFB. Winger keturunan Kebumen itu masuk dalam daftar 22 pemain yang dipanggil untuk menjalani pemusatan latihan bersama timnas Jerman U15. Saat ini, Sait Bredkik dan kolega tengah bersiap untuk melakoni laga uji coba Der Panzer U15 melawan FC Kaiserslautern. Sebagai informasi, bukan kali pertama pemain Akademi Eintracht Frankfurt itu mendapatkan panggilan dari PSSI-nya Jerman. Tahun lalu, Sait Bredkik sudah pernah dipanggil ke timnas Jerman U15 pada September 2024. Kendati begitu, dia masih eligible untuk memperkuat timnas Indonesia. Kok bisa? Sebab, dia masih memenuhi syarat FIFA dalam aturan perpindahan asosiasi sepak bola, Change of Association. Sesuai aturan FIFA soal perubahan asosiasi yang diatur dalam pasal 9, Sait Bredkik masih bisa mengganti tim nasional karena beberapa hal ini. Salah satunya, dia belum pernah bermain dalam pertandingan resmi untuk tim nasional negara asalnya pada level senior, A-Team. Selain itu, Sait Bredkik berusia di bawah 21 tahun saat terakhir kali bermain untuk negara asalnya dalam pertandingan resmi. Dia juga belum pernah bermain di ajang Piala Dunia atau turnamen resmi konfederasi, misalnya Euro, Copa America, atau Piala Asia. Jika merujuk pada aturan FIFA di atas, Sait Bredkik masih diizinkan untuk memperkuat timnas Indonesia di masa depan nanti. Kelolosan timnas Indonesia U17 ke Piala Dunia seakan menjadi motivasi untuk timnas kelompok umur lainnya. Terpantau coach Gerald van den Burg dan Denny Lanzaat sudah bertemu dan berbincang tentang persiapan untuk timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia, yang mana timnas U23 juga memiliki target yaitu lolos Piala Asia dan masuk Olimpiade 2028.
dalam unggahan Gerald Vandenberg, dirinya sedang berbincang dengan Denny Lanzaat dengan menulis caption diskusi tentang membuat mimpi menjadi nyata. Di sisi lain begini reaksi fans Belanda setelah timnas Belanda gagal lolos Piala Dunia, yang mana diketahui bahwa total football timnas Belanda gagal membawa mereka lolos ke Piala Dunia Qatar 2025. Yang mana ini membuat tak sedikit fans Belanda merasa geram dan menyebut nama Indonesia. Para fans Belanda menilai ini adalah capaian terburuk timnas Belanda, yang mana generasi yang digadang-gadang akan jadi generasi selanjutnya justru saat ini gagal lolos ke Piala Dunia. Fans Belanda di sosial media bahkan meminta KNVB untuk tidak mudah melepas pemain muda mereka ke Indonesia. Fans Belanda merasa khawatir jika bakat muda yang lahir di Belanda dan memiliki darah negara lain justru akan pergi ke Indonesia maupun negara keturunan mereka, ujar para fans Belanda tersebut. Tentunya hal ini sangat wajar dirasakan fans Belanda mengingat tiba-tiba timnas juniornya bermain sangat buruk. Melihat Indonesia lolos ke Piala Dunia membuat beberapa fans Belanda merasa khawatir akan semakin banyak pemain muda yang akan pergi dari Belanda. Kekhawatiran ini juga dulu sempat dinyatakan oleh pelatih timnas Belanda senior yaitu Ronald Koeman. Mengingat saat ini timnas Indonesia dalam progres yang sangat baik dan semoga akan terus membaik, yang mana terbukti pemain muda binaan Indonesia juga sangat bagus di bawah naungan Coach Nova Arianto dengan membuktikan mampu lolos Piala Dunia jalur kualifikasi. Bukan hanya fans Belanda, tapi fans Australia juga merasa heran dengan capaian timnas Indonesia U17. Publik Australia mengaku heran dengan peningkatan pesat skuad Garuda Muda di ajang Piala Asia kali ini. Publik Australia menilai beberapa waktu lalu mereka mengalahkan Indonesia dengan mudah, bahkan Australia mampu menjuarai Piala AFF. Akan tetapi sekarang seperti berbanding terbalik. Indonesia lolos Piala Dunia dan kita Australia justru terancam gagal lolos Piala Dunia, ujar publik Australia tersebut. Rupanya Australia sekarang mulai menyadari bahwa ikut Piala AFF bukanlah jaminan untuk tampil baik di Piala Asia karena Piala Asia sulit diprediksi. Semua yang lolos Piala Asia adalah tim-tim terbaik, tentunya termasuk King Indo. Kemungkinan saat ini FIFA sedang mendownload lagu Indonesia Raya untuk timnas Indonesia U17 dan timnas Indonesia senior. Selanjutnya publik Korea Selatan juga mengaku khawatir dengan Indonesia. Publik Korea menilai timnas Korea sudah dikalahkan 2 kali oleh Indonesia dan mereka khawatir nanti giliran timnas senior Korea Selatan yang selanjutnya akan dikalahkan oleh Indonesia. Sepertinya perlahan tapi pasti Indonesia saat ini dianggap jadi lawan yang serius bagi negara-negara kuat di Asia. Lanjut, publik Thailand bahkan mulai mengakui bahwa Indonesia saat ini jadi negara yang paling pesat perkembangannya di ASEAN. Nual Van Lamsam atau Madam Pang secara terang-terangan mengatakan bahwa Indonesia saat ini bisa dibilang jadi negara terkuat di ASEAN dengan full pemain binaan Indonesia berhasil lolos ke Piala Dunia. Sedangkan kita Thailand harus pulang dengan penuh kekecewaan, ujar Madam Pang, Ketua Federasi Sepak Bola Thailand. Dan di sisi lainnya, pundit Malaysia menuntut FA Malaysia untuk belajar ke Indonesia. Pundit Malaysia mengatakan bahwa saat ini Malaysia jauh tertinggal oleh Indonesia. Hampir setahun kita tak ikut Piala Asia di kelompok, namun kita hanya mempedulikan ranking dengan melakukan laga persahabatan, dan menurut saya itu hanya buang-buang waktu saja. Tak heran bahkan di stadion saat timnas Malaysia kita bertanding hanya ada ratusan supporter saja yang hadir karena prestasi kita yang begitu buruk saat ini. Ada baiknya kita belajar melihat Indonesia yang saat ini berkembang sangat pesat menjauhi kita, ujar pundit Malaysia tersebut.